Oke, ini saya hanya menambahkan saja, saya kira sudah dijawab ya, cukup lengkap tadi. Mas Ahmad ini saksi kota kosong. Tadi dijawab oleh Ketua KPU bahwa itu kemungkinan tidak ada ya, tidak ada memang saksi kota kosong. Tapi jangan khawatir, jajaran kami itu nanti ada yang pengawas pemilu yang sampai di tingkat TPS, yaitu pengawas TPS. Di samping itu, masyarakat secara umum juga bisa mengakses melihat langsung, walaupun tidak masuk ke TPS. Dan di sini dijamin bahwa yang bisa melaporkan pelanggaran pemilu kalau itu nanti terjadi, itu ada 3, yaitu peserta pemilu, kemudian pemantau pemilu, dan masyarakat yang mempunyai hak pilih. Kalau panjenengan punya hak pilih, berarti panjenengan pun tetap bisa menjadi saksi walaupun tidak langsung. Nanti bisa ketika menemukan kejanggalan, kecurangan, langsung sampaikan kepada jajaran kami di tingkat bawah atau di kecamatan ataupun di kabupaten dengan metode yang paling mudah menurut jenengan ya. Kemudian ini dari Mas Tawang ya, ini tentang KPU dan Bawaslu apa berwenang ya mengenai tentang pengkondisian misalnya parpol diborong dan lain sebagainya ini ya. Kami tidak bisa intervensi ke sana. Itu ada di ranahnya partai politik yang mempunyai kewenangan untuk itu. Mau mengajukan pasangan calon siapapun itu adalah hak partai politik, sehingga kami tidak bisa intervensi ke sana. Cuma memang ada satu celah mungkin ya, ini yang bisa menjadi bahan pengawasan kami, walaupun sampai saat ini belum kami temukan indikasinya ya, belum kami temukan bahwa dalam proses pencalonan ini pasangan calon maupun partai politik ataupun gabungan partai politik, bukan pasangan calon ya, ini yang akan menjadi pasangan calon yang mendaftar itu tidak boleh memberikan imbalan atau istilahnya kalau di istilah media itu adalah mahar politik ya. Mungkin ini yang kalau memang itu adanya rekomendasi diindikasikan ada transaksional di sana, jual beli ya, bukan dengan proses yang semestinya, ini jelas tidak dibolehkan dan itu bisa membatalkan pasangan calon. Tapi nanti ketika sudah ada putusan pengadilan yang bersifat tetap. Ya, jadi ini adalah ruang ketika memang ada ditemukan kecurangan pada saat mengumpulkan rekomendasi dan lain sebagainya. Kemudian dari Mas Hari ini PMII, ini kaitannya saya hanya menanggapi pemasangan gambar ini sebetulnya kan sudah dilakukan. Itu kampanye terselubung atau tidak ya? Nanti mungkin nanti KPU bisa menambahkan ya. Jadi gini Mas, untuk saat ini memang ini sudah menjadi bahan diskusi kami ya. Kami pun sebetulnya juga punya beban moral tentang pemasangan itu. Apalagi ketika nanti belum masuk masa kampanye sampai saat ini ya, pemasangan gambar sudah muncul. Cuma seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kami di tingkat kabupaten ya, itu adalah pelaksana undang-undang. Sehingga ketika di undang-undang kami tidak diberi kewenangan untuk mengeksekusi hal itu, tentunya kami tidak, ini bukan masalah improvisasi, bukan masalah improvisasi, tapi masalah kewenangan. Kami belum bisa melakukan tindakan ketika yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Sehingga walaupun tulisannya calon ataupun calon bupati, calon wakil bupati, itu adalah bukan calon bupati ataupun calon wakil bupati yang versinya penyelenggara pemilu, Bawaslu maupun KPU. Ya, jadi mungkin versinya parpol atau versi sendiri mengaku-aku dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab pribadi ya.
Tapi memang kami belum bisa melakukan tindakan, tapi kami di tingkat kabupaten sudah melakukan koordinasi ya. Ini ada Pak Ketua KPU juga, waktu itu ada Satpol PP, ada Dinas Perizinan, kemudian ada Bapenda. Kaitannya pemasangan itu memang masih menjadi ranahnya pemerintah daerah. Majek apa tidak, izin atau tidak, itu yang mungkin bisa diterapkan. Tapi kalau di ranah pelaksanaan pilkada memang kami tidak punya kewenangan untuk ke sana. Baik, terima kasih Pak Arif.